banyak banget. Kerja menikmati Malaysia ini, ayo segera proses dan jangan lupa cari PT pemberangkatan yang udah BP2MI ya teman-teman, supaya kalian tidak ditipu biaya yang besar. Semuanya, selamat pagi, happy Sunday. Hari ini aku lagi jalan kaki sore di Taman Layang-Layang deket daerah Kepong, Kuala Lumpur. Nah, ini tuh banyak banget orang yang udah aktif mulai dari jam 6 pagi. Lebih tepatnya orang-orang Cina ya teman-teman. Jadi apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat, sukses, bahagia, dan menyenangkan dimanapun kalian berada. Oke, aku mau ngajakin kalian untuk menikmati keindahan pagi di Taman Layang-Layang. Nah, aku juga mau kasih tahu ke kalian, permit kerja di Malaysia itu bayar enggak sih? Semisalnya kalau bayar berapa sih? Emang kalau kerja di Malaysia harus menggunakan permit ya? Nggak bisa ya kalau pakai paspor untuk jalan-jalan aja. Banyak banget pertanyaan seperti itu. Jadi di pagi hari ini aku akan menjawab pertanyaan itu. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe. Kebetulan pagi ini aku cuma berdua sama kakakku tersayang. Udah tinggal berapa bulan lagi aku di sini, makanya aku sering-sering main ke rumah dia dan sering-sering banget menyusahkan dia. Kalau main ke rumah dia, kalian tahu makan apa semua dia yang nangis. Sebenarnya agak malu ya. Tapi kalau aku misalkan nanti sukses, tenang, aku akan datang ke sini buat jalan-jalan dan ajak suami. Oke teman-teman, mengenai kerja di Malaysia. Kerja di Malaysia itu permitnya bayarnya berapa? Sebetulnya kalau kalian kerjanya melalui agen pemberangkatan di Indonesia, terus kalian kerjanya di under kilang, itu semua kilang yang urus ya teman-teman. Kilang yang urus, makanya kita ada step by step. Misalnya kalau kita kerja untuk mau masuk ke kilang, contohnya ya teman-teman, kalau kalian masuk ke kilang A, kan itu pertama akan tes, interview, medical check up, pinjer, BWCMS, step by stepnya aku udah pernah omongin ya teman-teman. Nah, biasanya kita setelah medical check up, medical kita dinyatakan fit, itu akan di-apply-kan untuk menjadi si calling visa. Calling visa itu sama permit, nggak sama ya teman-teman. Nah, biasanya medical sudah fit, masuk ke PT Malaysia, apply untuk visa. Setelah itu habis apply untuk visa kita keluar ya, bahasanya calling visa lah. Visa calling kita sudah keluar, dinyatakan kita ada panggilan untuk masuk ke negara Malaysia tersebut. Nah, kalian akan diberangkatkan. Dan untuk tiket, pembiayaan itu untuk Malaysia itu kebanyakan hampir 80% zero cost ya teman-teman. Nggak ada kalian bayar, tergantung sih, mungkin ada beberapa yang bayar, tergantung agen pemberangkatan dan tergantung PT yang kalian tuju itu di mana. Aku ngomong 80%, masih ada 20% ketidakmungkinan ya teman-teman, jadi di disclaimer dulu. Nah, selepas calling visa masuk ke Indonesia, dinyatakan keluar nama kita, misalnya nama aku Febrianti keluar, agen pemberangkatan memberitahu ke kami bahwa calling visa kami sudah keluar. Nah, selepas calling visa keluar, kita akan masukkan nama kita untuk berdaftar di Dinas Ketenagakerjaan bahwa kita kerja di kilang Malaysia, kilang A, sebagai operator di perusahaan misalkan jam tangan. Nah, nanti kita mendaftarkan diri kita di Dinas Ketenagakerjaan. Selepas itu kita urus-urus, nanti keluarlah kayak mungkin disebutnya sertifikat yang menyatakan bahwa kita mengikuti program kerja ke Malaysia secara legal. Karena kalau legal itu memang banyak step by stepnya.
Seperti itu ya teman-teman. Nah, selepas semua sudah siap, kalian sudah mendaftarkan diri di Dinas Ketenagakerjaan, kalian akan berangkat ke Malaysia dengan menggunakan polling visa. Dan untuk tiket itu PT dari Malaysia yang biayakan ya, membelikan. Biasanya tiket dari tujuan kalian misalkan Jakarta pergi ke Malaysia itu sini yang bayar, Malaysia pihak kilangnya. Kalian itu nggak ada ngeluarin duit untuk tiket ya teman-teman. Jadi nggak usah risau nanya tiket kita yang beli apa enggak, dipinjemin duit apa enggak. Ya kalian memang mengeluarkan uang untuk kayak medical, pinjer, PWCMS. Tapi itu di awal, las-las nanti kalau kalian mau berangkat ke sini semua diganti. Kalau agent kalian yang di Indonesia mau bayarin dulu, otomatis kalian tuh cuma ikut proses-prosesnya aja ya. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah polling visa keluar, sudah dibelikan tiket, kita masuk ke Malaysia sebagai pekerja melewati polling visa. Ye, selamat. Nah, setelah polling visa itu udah keluar, kitanya udah berangkat, udah semuanya sampai sini, kalian itu nggak langsung bekerja ya teman-teman di sini. Mungkin kalian akan istirahat dulu 1 hari atau 2 hari, atau paling banter itu 1 hari ya, macam itu ya. Nah, 1 hari. Lepas tuh setelah kalian sampai ke Malaysia 1 hari, kalian menunggu untuk masuk ke kilang. Itu awal-awalnya cuma training ya. Dan setelah itu biasanya sebelumnya kalian akan medical lagi di Malaysia. Lah, kok medical 2 kali kak? Iya, medical memang 2 kali teman-teman. Pertama medical untuk calling visa, kedua di Malaysia medical untuk permit. Makanya kalian harus jaga fit kesehatan. Kalau misalnya kalian fit di Indonesia untuk panggilan calling visa dan sampai sini kalian fit lagi untuk permit, kalian bisa bekerja. Tapi sebaliknya, kalau kalian di Indonesia fit, di sini tidak fit, kalian akan dipulangkan. Dan tiket juga itu yang belikan agent dari Indonesia mungkin, atau PT pemberangkatan sini yang belikan karena kalian itu fit. Makanya kalian harus jaga kesehatan. Banyak banget ya prosesnya. Iya memang kalau proses legal memang banyak, tapi kalian itu lebih enak, nggak ada was-was kalau kalian itu cari rezeki ya. Aku sih, maksud aku gini ya, bukan aku menyalahkan orang yang kerja kosongan, tapi memang sebetulnya kosongan itu kurang bagus ya teman-teman. Ya kalau kalian punya nyawanya banyak sih nggak apa-apa. Cuma aku sih pribadi saranin lebih baik kerja legal ya, karena rezekinya pun menurut aku lebih bagus. Tapi kalian jangan sakit hati ya. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung di video aku ini. Aku hanya menyampaikan apa yang bisa aku sampaikan. Aku hanya manusia biasa ya teman-teman. Nah, biasanya setelah kita medical fit, barulah kita dapat permit. Permit itu juga teman-teman keluar setelah 1 atau 2 bulan kita kerja di Malaysia ini, dengan jaminan lebih baik kalau permit belum keluar, nggak usah kemana-mana dulu ya. Nah, untuk dari hostel ke kilang, kalau ada apa-apa itu PT menjamin. Selama permit kita belum keluar, kita akan diberi surat jalan, selembaran surat jalan menyatakan bahwa si permit kita itu lagi diurus. Dan kita dibebaskan untuk jalan kayak semisalnya belanja. Tapi kalau jalan-jalan jauh kayaknya kurang disaranin ya teman-teman. Lebih baik kalau jalan-jalan jauh kalau permit kalian udah keluar. Seperti itu. Jadi semua itu kilang yang bayar. Kalau kalian lalu agen pemberangkatan Indonesia ya teman-teman, permit itu semua kilang yang bayar. Nggak bayar, kalian nggak harus bayar ya teman-teman. Jadi karena banyak banget pertanyaan seperti itu, aku mengeluarkan video seperti ini. Macam itu ya. Jadi buat kalian yang nanya, aku nggak punya duit kak untuk bayar permit, gak usah pusing-pusing, kalian kumpulin aja uang untuk proses kalian.
Saya cakap 6.30 saya pergi taman layang-layang. Nah, banyak banget orang yang lari-lari. Lihat pemandangannya cantik banget. Ini pagi-pagi orang udah pada aktif lah. Jadi buat kalian yang mau kerja di Malaysia, yang mau jalan-jalan seperti aku sambil kerja, menikmati Malaysia ini, ayo segera proses. Dan jangan lupa cari PT pemberangkatan yang udah BP2MI ya teman-teman. Supaya kalian tidak ditipu biaya yang besar. Ingat ya teman-teman, cari PT yang bisa memberangkatkan kita dengan bijak dan tidak mengambil uang kita. Kita di sini mau kerja ya, bukan mau membuang uang di awal. Jadi hati-hati. Karena di 2026 ini banyak banget penipuan berkedok memberi pekerjaan. Padahal ya, kalau di sininya langsung kerja di mana-mana pun gak harus bayar lah. Kedai, toko. Jadi cuma ditampol aja. Pekerjaan banyak loh teman-teman. Seperti itu ya. Itu apa? Permainan. Lucu-lucu banget kan? Nak lalu sini tuh, nak lalu sini. Sini aku Kalau pengen. lalu sini ada makanan nanti. Kita boleh beli makanan. Oh, ini tuh kayak permainan ah. Lihat teman-teman. Budak-budak pun udah ada pagi-pagi. Oh. Abang udah balik ke? Belum. Dia tanya apa saja yang tak ada. Semua tak ada. Terus? Kapan nanti saya beli dari Bang Lang. Terus? Saya sudah beli minyak paket tadi semalam. Dapat 3 sudah. Dia yang lalu ini banyak carikan hal minyak paket. So sweet. Saya tak pernah beli sendiri minyak paket. Terus jadinya baru balik kerja nanti baru buatlah momoknya. Tunggu ya. Nanti abangku suaminya Kak Usna mau buat momo. Aku suka lah momo. Apalagi momo yang waktu itu aku makan di kedai Didi itu. Yang ke dekat Madu enak kok. Dia punya momo. Sedap gilur. Udah mulai terang. Ini yang minum ada tulisan minum. Kan ada minuman ke sana kan. Ini masih setahun itu kan. Banyak banget. Gimana tekap ya? Oh iya ya. Kebanyakan orang Cina ya. Hewan baik kan. Ini kan. Jalan aneh curang head. Turun naik gitu lah teman-teman.
Sebenarnya jalan kaki aja pun udah keringetan lah. Kalau lari, goyang-goyang ya. Aja pun nggak pernah ngerasain lah rasanya. Asam. Sebab Puspa nggak suka kak. Jadi dia nggak ngajak aku makan itu. Ya nggak, kalau orang yang nggak suka nggak ngajak kan. Ternyata ini satu kali putaran pun itu udah panjang banget teman-teman. Dan ini kami sudah mau arah balik ke rumah. Karena nanti mau buat momo. Teman-teman, ini kami udah mau balik ke rumah. Udah keringetan. Jadi videonya aku akhiri dulu sampai sini. Semoga menjawab juga pertanyaan yang buat permit itu berapa sih kalau di Malaysia. Nah, nanti aku akan buatkan versi yang kalau semisalnya kalian memang mau membuat sendiri. Jadi nanti aku kasih tahu ya di next video selanjutnya. Belanja dulu kami untuk buat momo. Ambil tomato. Lalu Kamu kita beli kok. tomato aja yang tak ada. Oh, mana ini? Betul bang. Welcome to Momo. Ini Ada dia. buka tunjuk ini saja. Momo Chef Bupal. Cuma sini. Acar. Ah. Ini mancing-mancing. Ini adalah bentukan dari si kuah panipuri ya. Panipuri. Ini untuk isiannya kentang, ada bawang, ada daun ketumbar dan lain-lain. Ini untuk kulit si panipurinya. Buka raisot. Nah, ini kulitnya. Ini harus dibolongin gini. Nanti dimasukin, nanti dicelupin. Tapi dicelupinnya pakai piring ya. Nah, ini momo. Ini saus cica untuk si momonya. Atau disebutnya acar ya kalau orang Nepal bilang. Nah, ini dia si momonya. Ini momo ini salah satu makanan Nepal yang paling enak menurut aku ya. Apalagi yang buat ini orangnya benar-benar bisa masak enak banget. Emang udah rasa? Udah. Nah, ini kami mau makan. Sekarang aku mau cobain si momonya. Aku tadi sebenarnya udah ngerasain ya teman-teman. Nih, rasanya. Oh my god, enak banget. Nanti buat rumah pergi sana tak baru tahu. Enggak. Momo. Saya tengok dulu. Saus sukanya. Lah, itu akan dikatakan di tak payah mudah. Nanti. Ini saja dia. Nanti. Makan dulu. Di sini lagi sana. Saya dengan Febri aja. Ini panipuri kak. Ini momo. Panipuri. Febri. Siapa je? Febri juga? Febri aku lah. Iya, Febri masak bukan lah saya masak. Bukan, maksudnya dia makan sama saya di sini. Yang masak itu Bang Bupang. Yuk makan kak. Makan dulu. Orang nggak mau ya? Mantep banget. Ini blok. Nah, ini kita mau makan si panipurinya. Ini Coba Rek. bukan pelet lah. Udah Rek masukin ini ke sini Rek buat kita makan Apa ini. ya? Sama-sama Rek. Rek, Ayo. masukin ke sini Rek. Mana ini sini? Ah, iya. Ini masuk dulu. Gimana ini masuknya? Itu masuk dulu itu. Saya Itu sudah masuk lihat dulu. dari ini. Air masuk dalam. Oh, gini. Air masuk dalam macam ni orang ini minum. Coba. Udah jangan banyak. Aku nggak suka. Aku belum pernah nyobain panipuri. Siapa ini? Nah, ini teman-teman. Nih aku mau makan. Cobain ya. Terus sekali. Asam. Ini panipuri. Ini Wan. Tapi sedap tak? Mahal kan? Asam apa? Itu peso. Saya sudah tes sama. Hah? Teman-teman, Kan kita mau.
Asem banget. Tapi Enak, sedap. Tapi asem. Ini coba. Memang lah namanya panipuri. Nepal famous. Mungkin kalau kalian yang nggak suka si kuahnya bisa diganti pakai sambal hijau aja. Sambal hijau. Makan macam itulah kalau tak suka kuahnya. Sedap kan kalau macam itu kan? Air mana air? Susah saya guna gigi nih sekarang. Kecil lah. Kecil makan. Rek, coba Rek. Coba Rek. Dua. Saya dulu pernah tengok orang ini makan. Siapa ya kan? Nepal ini mahal. Sikit-sikit saja udah op. Nah, Makan. Try dulu. saya dulu. Asam kan kuahnya kan? Lima asam. Kenapa Rek? Panipuri memang asam. Ambil air. Ini aja kalau dicampurin sama kentang lihat kayak gini. Ya. Sama purinya enak. Ini tarasukan Nepal. Ini masih baru juga. Enak. Sedap Tapi saya boleh suka. Jadi aku akhiri dulu videonya sampai sini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching. See you the next video selanjutnya. Bye-bye.